Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tema ceramah kita hari ini adalah larangan pamer dan bangga dengan dosa-dosa. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mengawali ceramah ini, penceramah menyampaikan wasiat dan ajakan kepada jamaah, wabil khusus kepada pribadi penceramah. Mari kita meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai takwa hanya menjadi pemanis lidah semata, hanya sebatas fakta kata-kata saja dan jauh dari fakta nyata dalam kehidupan kita. Apa itu takwa? Takwa adalah yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Kita harus terus mengasah hati kita untuk takut kepada Allah, takut melanggar perintahnya dan menjalankan larangannya. Takut inilah yang menjadikan diri kita tetap berada pada jalur yang benar dan terhindar dari dosa. Jangan sampai kita malah bangga melakukan dosa-dosa, terlebih pamer berbuat kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 188 yang bunyinya, jangan sekali-kali kamu menghina bahwa orang yang gembira dengan apa perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang mereka anggap baik yang tidak mereka lakukan. Kamu jangan sekali-kali mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ayat ini penting untuk kita viralkan kepada seluruh umat Islam di tengah era modern yang serba terbuka dan digital saat ini. Melalui perkembangan teknologi internet dengan media sosial sebagai pirantinya, kita dengan mudah bisa menyaksikan fenomena yang ironis sekaligus memprihatinkan. Saat ini banyak orang yang justru bangga dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bukan hanya melanggar perintah agama secara pribadi, tetapi justru dengan percaya diri memamerkannya di ruang publik, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Seolah dosa bukan lagi aib yang harus disembunyikan dan disesali, melainkan pencapaian atau ekspresi kebebasan yang layak dipuji. Na'udzubillahi min dzalik. Fenomena ini sangat mudah ditemukan di antara terang-terangan menunjukkan gaya hidup hedonis
minum minuman keras, berjudi, berzina, membuka aurat, menjadikan agama sebagai lelucon, atau berperilaku menyimpang dari ajaran agama. Tidak sedikit pula yang menjadikannya dosa sebagai bahan candaan, hiburan, bahkan sumber penghasilan melalui konten. Lebih parah lagi, orang yang menegur justru dianggap kolot, fanatik, atau sok suci. Dalam ayat lain, yakni surat An-Nur ayat 19, Allah juga berfirman, sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita perlu sadari dalam Islam memamerkan dosa secara terang-terangan adalah perbuatan yang sangat tercela. Rasulullah telah mengingatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua umatku dimanfaatkan kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Sungguh, termasuk berbuat dosa terang-terangan, ialah seorang berbuat dosa di malam hari, sementara Allah telah menutupinya. Namun keesokan harinya ia malah bercerita, wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu, padahal Tuhannya telah menutupinya di malam harinya. Tetapi pada pagi harinya ia justru membuka pada apa yang Allah tutup. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa dosa dilakukan secara sembunyi-sembunyi masih bisa mendapat ampunan Allah. Tetapi orang yang bangga dan sengaja menunjukkan dosa-dosa yang telah membuka aib sendiri dan menentang murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Melihat fenomena ini, mari kita jauhi perilaku merasa tak bersalah saat melakukan dosa, terlebih secara terang-terangan dan bangga menampilkan maksiat di depan umum. Tindakan ini bisa mendatangkan dosa-dosa berlapis di antara doa dari maksiat itu sendiri. Selain itu, perbuatan tersebut juga mendapatkan dosa dari menyebarkan maksiat secara terbuka atau disebut dengan dosa mujahirah. Ya, ini adalah bentuk pelanggaran tambahan karena tidak merasa malu kepada Allah. Perilaku ini juga akan mendapatkan dosa jariah karena secara langsung ataupun tidak langsung mengajak orang lain ikut tersesat dalam dosa. Ketika kita memamerkan dosa dan orang lain terpengaruh atau meniru, maka ia juga menanggung dosa orang yang mengikutinya. Pamer dan bangga dengan perbuatan maksiat juga akan mendapatkan dosa karena meremehkan perintah Allah dan menganggap maksiat sebagai hal biasa. Perilaku ini termasuk kategori istihza atau mengolok-olok dengan tasyabuh atau menyerupai dengan orang kafir yang tidak mempedulikan halal haram. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kebebasan berekspresi bukanlah dalih untuk menyebarluaskan maksiat. Islam mengajarkan bahwa manusia yang beriman adalah mereka yang merasa malu kepada Allah, bukan hanya ketika sendirian tetapi juga di hadapan orang lain. Bangga dengan dosa adalah bentuk kerasnya hati dan lemahnya iman. Saat dunia makin terbuka, mari kita jaga diri agar tidak terjerumus dalam arus yang menyesatkan. Karena kebanggaan atas dosa bukan hanya menandakan rusaknya moral, tapi juga mengundang murka dan mengarah pada kehancuran individu ataupun sosial. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala perbuatan dosa di tengah perubahan zaman yang semakin nyata. Amin. Demikian, terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu katsiran wa bil taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.